Dengan YouTube Premium, nikmati video bebas iklan, plus aplikasi YouTube. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tetap semangat opa, tetap semangat oma. Di hari tuamu, cucu-cucumu tetap memerlukan. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. I know how
it feels being the first one in your family to study abroad, being on your own,
Selamat siang, suster, bapak, ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih. Selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini. Hari kakek nenek lansia sedunia. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Hieronymus Indra Sepri Andika SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa untuk hari ini, kita menyatukan hati memohon belas kasih pengampunan Allah untuk arwah Andreas T. Lopeng yang dipanggil Tuhan 16 Maret 2026 yang lalu. Semoga berbahagia di surga dalam kehidupan kekal abadi dan juga menjadi pendoa, penyerta pendukung bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan teristimewa, orang tua, kakek nenek dan lansia, selamat siang. Apa kabar? Apa kabar? Oh, siap. Ntar ya pas khotbah ya. Pokoknya kabarnya jos ya. Kabarnya gimana? Jos. 3 kali jos. Jos. Mantap. Biar bikin malu yang muda. Apa itu? Kakek nenek ribut itu ya. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, hari ini adalah pestanya kakek nenek lansia sedunia. Bukan hanya pesta paroki loh ya. Bukan hanya pesta paroki, meskipun kita numpang pesta untuk Adi Yuswo paroki kita yang keberapa? Yang kedua. Hah? Kedua. Harus dikatakan kita numpang, harus dikatakan. Karena apa? Jauh lebih besar, karena perayaan ini langsung diinisiasi oleh Gereja Universal, yaitu oleh Bapak Paus sendiri, yaitu Paus. Ini hari raya yang keberapa?
Keenam, lansia sedunia yang keenam. Yang lansia Adiuswonya Hati Kudus kedua. Perayaan sedunia ke-6. Pausnya siapa 6 tahun yang lalu? Fransiskus. Enggak ada Saveriusnya. Nambah-nambahi. Paus Fransiskus udah nggak jadi misa nanti kita. Fransiskus aja ya, Fransiskus saja. Dan ini yang keenam temanya adalah, ya pokoknya adalah. Aku tidak akan pernah melupakan engkau. Tidak pernah melupakan engkau. Nggak masalah dilupain anak, nggak masalah. Tuhan nggak lupain kita, gitu ya. Maka kita mau agar Ekaristi ini membuat kita makin bahagia sebagai lansia, juga makin bermakna di usia senja, karena tidak semua orang punya anugerah lansia. Tidak semua orang diberi anugerah mencapai usia lanjut. Maka kita semua harus bersyukur, ini tanda pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Mari kita mengawali Ekaristi penuh syukur sukacita ini di Hari Lansia Sedunia, bertepatan juga dengan Minggu Biasa ke-17 ini, kita hening mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Mari kita bersama nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan. Kami memuji-Nya, kami memuliakan Dikau, kami menyembah. Kami
Marilah berdoa. Kita hening, kita sampaikan segala intensi, harapan, permohonan, dan kerinduan kita. Allah Bapa yang penuh kasih, Putra-Mu mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan dan pengertian sehingga kami pun berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami juga bersyukur para orang tua, lansia, kakek nenek Paroki Hati Kudus yang hari ini berkumpul dalam nama-Mu atas segala penyelenggaraan kasih setia-Mu, dan Engkau senantiasa membersamai kami sebagai orang tua yang bersiarah ini. Kami bersyukur bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami, tak pernah absen dalam kehidupan kami. Maka semoga kami semua betul-betul mampu bersyukur atas anugerah kehidupan, bisa menikmati sungguh-sungguh hari tua ini, dan semoga hari tua ini sungguh menjadi pengalaman yang bermakna dan berbuah, menjadi sebuah ketenangan dan kedamaian yang membersamai kami dalam segala lika-liku kehidupan masa lansia kami. Ini semua kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah, "Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku." Lalu Salomo berkata, "Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Betapa ku cintai
berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adios wahati kudus. Menjadi berkah. Ciayo. Wah, sampai hafal saya nadanya. Pokoknya MC-nya harus setinggi itu nadanya. Biasanya siapa sih, Cevince ya? Itu ya. Lalu dijawab seperti itu. Sehat, kuat, bahagia, menjadi berkat. Sehat, kuat, bahagia. Kok kuat? Sehat, kuat, bahagia, menjadi berkat. Sehat. Sehat ya, sehat. Buku catatan ke Karitas? Minim ya, amin, 0 ya. Ada suster Karitas di sini ya. Pengobatan moga-moga mulai berkurang ya, karena bahagia, karena bermanfaat, karena jadi berkat. Nah teman-teman, saudara-saudari teristimewa kakek nenek sedunia, diwakili oleh Hati Kudus yang hari ini berulang tahun juga yang kedua, ini para pendirinya masih ada di sini? Para pendiri Adi Yuswa siapa sih? Koloping, Romopur, enggak tahu ya. Romo Joko, Adi Yuswa itu artinya apa? Lah, make nama enggak ngerti. Tahu lah pasti ya, karena orang Katolik itu rendah hati, diam semua, maka saya bantu jawab. Adi Yuswa tentu itu bahasa Jawa gitu ya. Ini harusnya pakai Mandarin di sini ya, bahasa Jawa ya. Adi itu besar. Ya, Yuswa itu usia, umur besar. Maka kelompok orang yang umurnya gede-gede, besar-besar itulah lansia. Besar umurnya, besar pengalamannya, besar anugerahnya, besar berkatnya, dan besar segalanya. Amin enggak? Amin. Kami yang muda ini, mana yang muda? Nah itu, anak-anaknya itu ya. Kita yang OMK, kita sungguh-sungguh berharap pada Allah Bapa, supaya sungguh mengalami yang namanya lansia ini. Karena sekali lagi tadi pas kita mau keluar dari sakristi, nggak tahu ada oknum tertentu itu mulutnya terbuka. Jadi lansia itu nggak semuanya bisa lu ya gitu ya. Iya juga ya. Tidak semua orang lalu diberi anugerah bisa mencapai usia adi, usia besar. Dan pertama-tama sangat baik dan sangat normal kalau yang pertama kali kita mau katakan adalah kita mau bersyukur pada Allah. Karena di hadapan kita, di samping kiri kanan Anda, di depan dan belakang adalah orang-orang yang menjadi tanda bukti, tanda nyata Allah itu sangat baik. Menganugerahkan usia yang panjang. Tetapi juga jangan disandingkan dengan celotehan kita ketika ada orang masih muda lalu meninggal. Lalu kita dengan sembrono mengatakan, gitulah kalau orang baik dipanggil cepat. Terus Anda lalu gimana gitu kan? Yang tidak baik lalu itu terakhir-terakhir supaya kejahatannya makin banyak gitu. Kan enggak juga, enggak gitulah konsepnya ya.
Kita nggak bisa mengatakan orang baik mati cepat, lalu yang sangat jahat matinya belakangan. Loh, Anda semua ini jahat semua dong, gitu ya. Jangan gampang celoteh begitu ya, nggak ada ukurannya gitu ya, nggak ada ukurannya. Ketika usia sungguh menjadi dewasa dan besar, tanda bahwa kita di saat yang sama, di titik itulah harus merasa sungguh bersyukur Allah pelihara saya. Di tengah segala keterbatasan, kedosaan, kerapuhan, dan bahkan saya selalu absen dari pandangan Allah seperti itu ya. Tetapi toh ternyata Allah terus mengasihi. Tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan. Dan itu kan sesuatu yang indah, yang hari ini memang diminta oleh gereja semesta untuk direnungkan. Temanya apa tadi? Sekalipun ibumu melupakanmu, aku Tuhan tidak pernah melupakanmu. Ini kan butuh yang namanya hikmat dan kebijaksanaan. Artinya orang bisa mengatakan aku tidak ditinggalkan Allah, itu kan soal kebijaksanaan batin. Dan tidak gampang untuk mencerna, melihat jejak Allah yang sedemikian mau berjalan bersama kita hingga usia lansia. Itu dibutuhkan sekali lagi saudara-saudari kebijaksanaan dan hikmat. Yang tadi juga diminta oleh siapa? Salomo, Sarimin. Kakek saya itu Mbak Sarimin. Salomo meminta dan Allah memberikan. Dia tidak minta umur panjang, kekayaan, harta. Dia minta dan Allah memberikan kebijaksanaan, hikmat. Dan hikmat inilah yang memungkinkan kita, saya dan Anda melihat bahwa di tengah segala pahitnya hidup, pedasnya macam-macam hal di kehidupan, kebijaksanaan ini memungkinkan kita, mengantar kita untuk melihat sejauh ini Allah masih membersamai dan gak melupakan saya. Itu butuh kebijaksanaan. Sangat dibutuhkan yang namanya kebijaksanaan. Karena faktanya kalau mau ditimbang lebih banyak mana manis dan pahitnya. Kalau kita sebagai manusia, kita akan lebih cenderung melihat sisi negatifnya. Dan di saat yang sama kok kita diminta untuk melihat Allah nggak melupakan saya, kan nggak gampang. Mata kebijaksanaan sangat diperlukan di sana. Nah, saudara-saudari, kakek nenek yang terkasih, hari ini yang duduk berpasangan, siapa ada? Masih banyak ya, puji Tuhan. Masih berpasangan, lalu nggak tahu yang satu kemana, ya bukan urusan saya lah ya. Ada begitu banyak perjuangan, ada yang salah satunya sudah dipanggil duluan, ada yang satunya ogah ke gereja gitu ya. Dan macam-macam persoalan yang ada. Tetapi hari ini kita diminta untuk selalu mengatakan bahwa di samping kiri kanan kita itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kalau konteksnya adalah suami istri ya. Ada yang membawa anak di sini? Tingak-tinguk, yung kalau nggak ada, yung nggak usah dicari. Memang nggak ada kok ya. Ada anak, ada orang tua, ada saudara-saudari, ada teman kita di perkumpulan doa, dan seterusnya. Kita datang ke sini dengan begitu banyak teman, relasi, dan lingkup kita. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, pengalaman kita sebagai manusia dewasa dan lansia tentu saja, pengalaman untuk tidak dilupakan itu kok rasanya jarang, lebih sering dilupakan ya, lebih sering dilupakan. Di samping kiri Anda ini kalau ada yang suami istri, masih ingat nggak hari ulang tahunnya kapan pasangannya? Nah, mulai merengut kan? Ada yang lupa, ada yang lupa. Kapan hari pernikahannya masih ingat? Masih lah ya, anggap aja masih. Anaknya kalau pagi masih tanya enggak? Udah bangun belum Pi? Ma gitu ya. Ada yang sudah tanya? Masih tanya? Ada yang masih tanya udah minum obatnya belum Pi? Mi? Enggak kan? Masih ada? Masih ada. Manusia sekitar kita lebih banyak, lebih sering melupakan kita. Artinya sering absen meskipun kadang berjuang untuk tetap ingat.
Tetapi sekali lagi, kalau kita berhadapan dengan Allah, kita tidak berhadapan dengan Allah yang sering lupa, seperti pasangan kita, seperti orang yang serumah dengan kita. Maka poin yang pertama yang mau kita sama-sama ingat adalah kebijaksanaan yang dianugerahkan Allah untuk kita, semoga mengantar kita untuk pada poin ini. Sekalipun anak, suami, istri, tetangga dan seterusnya lupain saya, nggak pernah nyapa saya, seharian atau sebulan kadang anak pun lupa untuk menyapa, menelpon. Kita harus sampai pada tahap, udahlah, nggak sangat soal. Karena pada intinya yang menjadi poin utama adalah bukan soal mereka manusia-manusia ini. Tetapi bahwa aku sampai pada pemahaman yang paling pokok sebagai hartaku, yaitu Yesusku sendiri, dia nggak pernah pergi. Ini butuh kebijaksanaan. Sekalipun anak-anak dan seterusnya, rasanya kok meninggalkan, kemudian sungguh-sungguh menepikan kita sebagai yang tua, rasanya memang sakit. Tetapi kita tetap diminta untuk ingat ada satu sosok yang nggak pernah pergi. Sebelum bertugas di sini, saya merasa sangat kasihan karena ada satu lansia yang dijebak oleh anaknya. Gitu ya, diajak rekreasi ke Pik kalau nggak keliru ya, ke Pantai Indah Kapuk. Tapi setelah itu nggak pulang. Setelah dari Pik seharian full sampai capek, pulangnya tidak ke rumah, tetapi ke panti jompo. Saya kaget ketika berkunjung menemui lansia ini, dia marah-marah dan belum bisa terima karena ternyata dia dianggap tanda kutip pengganggu, merepotkan, sebagai sampah dan nggak ada manfaatnya lagi, sebagai barang gitu ya. Maka bagaimana caranya supaya bisa keluar rumah, maka diajak main, pulangnya ke panti jompo. Merasa sangat dibuang, merasa sangat diasingkan dan ditepikan. Itu kan menyakitkan sekali, menyakitkan sekali. Dan dalam situasi ini kadang kita sangat sulit untuk bisa menemani situasi orang yang dibuang ini. Maka untuk yang muda, yang masih punya orang tua, pasti nggak ada rencana atau buat itu, janganlah ya. Ini manusia-manusia lansia di depan kita ini bukan manusia yang sudah dalam babak penutupan, bukan. Mereka justru dalam tahap yang dalam situasi tertentu, jiwa mereka sudah menang itu ya. Jiwa mereka sudah menang, ini adalah situasi kemenangan bukan sebagai babak penutupan, tetapi mereka sudah sungguh-sungguh pada fase di mana mereka bisa menjadi orang-orang yang berbuah sungguh. Dalam usia, dalam rentang waktu pengalaman manis pahit getir hidup mereka sudah mengalami dan saatnya mereka menikmati kemenangan itu. Manusia-manusia muda mestinya mulai mencicipi dan memetik buah-buahnya itu. Bukan malah membuangnya, menepikan dan juga menyingkirkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sebagai lansia hari ini diminta untuk ingat selalu sosok yang tak pernah meninggalkan kita yaitu Tuhan terus bersama kita, maka kita mari pertama-tama memaknainya secara sederhana. Ayo jadi manusia lansia yang bahagia. Bahagia, karena itu juga menjadi slogannya lansia kita, kakek nenek kita. Dan yang kedua, kita sebagai manusia lansia memang sudah sadar banget ini adalah masa tua, masa di mana semua sudah serba terbatas. Tetapi justru kini sekali lagi adalah masa kemenangan jiwa. Menang sungguh ketika kemenangan itu sekali lagi bukan ditunjukkan dengan banyaknya aktivitas, karena jelas terbatas. Kemenangan jiwa itu justru ditandai dengan kalau orang tua, Anda semua bisa menyelesaikan semuanya dalam ketenangan jiwa. Bisa menghadapi semuanya dengan kebijaksanaan, tidak uring-uringan lagi, tidak merasa semuanya kok disesali, aku belum bisa ini, belum mencicipi itu, belum mencapai ini dan itu. Kalau semuanya masih kita ingin raih dalam masa tua, kita nggak akan jadi bahagia. Menjadi semakin lelah malahan. Justru masa kemenangan jiwa ini adalah masa ketika Anda bisa duduk di pojokan sambil selonjoran, minum teh,
bersama orang-orang tersayang sambil dengerin burung. Wah, itu indah sekali. Burungnya pastoran. Masa-masa indah semestinya bukan masa-masa di mana kita menyesali semua yang belum tercapai. Enggak, sudah lewat semuanya. Bukan masa-masa di mana kita meratapi kenapa ketika saya dalam situasi seperti ini, duduk di pojokan, megang-megang tangan kok, oh ternyata sudah keriput tangan saya. Lalu menyesal, kenapa dulu kok tidak ada lotion sebagus sekarang gitu ya. Nah, enggak itu lagi, enggak. Ketika kita megang dengkul kok semuanya tinggal kapur. Nah itu ya. Dulu kok saya merasa belum mencapai 1-2 hal dalam hidup. Lelah malahan. Kita bukan masa itu lagi. Masa sekarang adalah bukan hanya soal pencapaian. Selesai. Masa sekarang adalah masa kehadiran. Kita mesti menggesernya dari sebuah pencapaian menjadi kehadiran. Artinya masa di mana kita menep itu kita sungguh-sungguh tenang, melihat ke belakang, mensyukurinya dan merayakannya. Masa di mana kita lebih ingin menikmati situasi tua itu. Menerima semuanya, bercengkerama dengan orang-orang yang dikasihi, dan juga menerima setiap pengalaman dengan syukur dan sukacita. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi yang merasa bahwa aku belum mencapai ini dan itu. Kok rasanya aku belum bisa menikmati makanan ini dan itu. Rasanya kok dulu belum pernah bisa menikmati sate atau babi dan seterusnya. Enggak usah pikirin lagi. Sudah bukan masanya. Kalau masih pingin boleh dibeli, tapi taruh pasturan. Jangan taruh di meja makan Anda. Sudah lewat. Artinya kita masih melihat, oh iya saya masih sehat. Sehat jiwa raga, pikiran dan segalanya. Sudah selesai di mana kita masih sungguh-sungguh ingin memerlukan jiwa yang sehat, hati yang tenang, dan situasi di sekitar kita yang sungguh-sungguh suportif, mendukung. Maka teman-teman saudara-saudari yang terkasih, yang terakhir, mari kita menjadikan suasana lansia ini suasana yang sungguh-sungguh, di mana kita masih bisa kok menjadi berkat. Endingnya tadi adalah yang keempat, menjadi berkat. Menjadi berkat bukan soal memberkati di batuk anak dan seterusnya, tidak. Anda masih bisa memberkati dalam situasi yang sangat terbatas, mungkin lutut sudah tidak bisa untuk bertelut, tetapi hati dan mulut Anda, hati kita masih bisa berpaut pada Allah, mendoakan generasi muda. Penjaga keluarga itu yang lansia. Yang muda, yang mungkin merasa sangat kuat dan merasa semuanya bisa dibereskan oleh dirinya, tetapi saya sangat yakin dan percaya, itu juga karena doa Anda lansia, Bapak Ibunya. Maka untuk yang muda jangan merasa bahwa masih bisa berdiri sendiri, bisa doa sendiri, usaha sendiri. Enggak. Orang tua, kakek nenek kita, merekalah yang mendoakan. Merekalah yang menjaga kita, menjaga keluarga, merekatkan keluarga dengan doa-doa mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga Anda yang lansia, kakek nenek ini, di masa senja, di masa penuh berkat dan rahmat, masa penuh anugerah, juga menjadi contoh bagi kami yang muda, ketika kelak nanti kami melihat yang lansia ini, kami melihat sebagai sebuah perpustakaan gitu ya. Yang muda bisa melihat perpustakaan itu ada satu buku isinya keberhasilan, kami lihat itu. Kami bisa melihat dalam diri Anda pekerja yang ulet, yang merawat keluarga dengan setia, itu ada satu buku. Lalu ada satu buku lagi isinya tentang kegagalan, kami juga bisa lihat. Ada satu lagi buku tentang bagaimana Anda bisa merawat keluarga dengan penuh cinta. Kami ambil satu buku itu lagi. Ini pemandangan yang indah ketika lansia sungguh-sungguh pada saatnya menepi, sungguh-sungguh merasa sungguh dirinya menjadi sumber berkat dengan menyajikan buku-buku yang indah tadi. Dan untuk kita yang masih muda, kita yakin dan percaya yang tua, yang lansia ini sungguh-sungguh bermakna, bermartabat, mereka sungguh bermanfaat. Dalam semua keterbatasannya, yang muda mesti melihat, mereka sudah tahan banting, tahan uji. Dan di saat yang sama, yang muda
kadang kurang situasi itu. Yang tua menjadi berkat karena ketika kita melihat mereka, kita bisa melihat contoh yang sungguh bisa kita teladani dan buku-buku di perpustakaan itu bisa kita baca. Kita bisa bawa, kita bisa pelajari untuk kehidupan kita. Selamat berpesta, selamat bersukacita, terus menjadi berkat bagi yang lain, terus menopang, jangan mudah layu, teruslah punya api dalam diri dengan doa-doa Anda, dengan berkumpul di arena dan ruang doa di mana Anda berada. Tetaplah kalau Anda punya hobi nyapu, ya nyapulah, punya hobi nanam sayurlah. Semuanya itu menjadi api supaya tidak mudah layu. Semua itu membutuhkan semangat juang sampai akhir. Itulah yang membuat kita bisa bersukacita sampai tuntas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita perbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang, kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Maka sekarang kita panjatkan doa kepada Bapa, Sang Raja Kerajaan Surga, agar kita diperkenankan tinggal di dalamnya sambil berseru, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja kita, ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya roh-Mu, agar selalu memperbarui diri dalam pengajarannya, sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga umat-Mu selalu siap sedia memberikan diri secara penuh dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian, dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, ya Bapa, semoga para korban perang dan lalu lintas Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumah Bapa. Persatukanlah mereka di dalam kebahagiaan kekal bersama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, semoga masyarakat kami tetap setia dalam memperjuangkan dan menantikan kedatangan kerajaan surga yang terwujud dalam usaha kami untuk semakin membangun persaudaraan sejati di antara kami. Tuntunlah masyarakat kami dalam nama-Mu, agar dalam perjuangan hidup ini kami selalu mengandalkan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari orang tua, kakek, nenek, dan lansia sedunia ini. Kami bersyukur Engkau terus menyertai kami dan menganugerahkan masa tua bagi kami semua. Semoga masa ini tidak dipandang sebagai masa kemunduran, tetapi justru masa kemenangan jiwa,
Bukan lagi tentang seberapa cepat kami bisa berjalan, tetapi seberapa tenang hati kami tetap berjalan bersamamu. Semoga kami semua menjalani hari tua, tidak dengan keluhan, tetapi dengan syukur dan juga kesehatan yang mantap. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan damai. Bukan dengan merasa tidak berguna, tetapi justru dengan keyakinan yang besar, bahwa kami tetap berharga di hadapan-Mu. Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita hantar persembahan. Berdoalah saudari-saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Semoga mendatangkan berkat, keselamatan, dan sukacita bagi kami semua demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu, dengan sukacita kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini bagi kebahagiaan abadi Bapak Andreas Teloping. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja. Tubuh Kristus melindungi, mengantar kita menuju hidup yang kekal.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki kehidupan Ekaristi yang telah kami terima ini. Semoga kami juga Kau beranikan untuk mengorbankan segalanya demi terciptanya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, yaitu kehidupan bersama yang dipenuhi dengan cinta kasih, keadilan dan kedamaian, sebagaimana suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita ada Ketua Adi Yuswo gitu ya, maka saya persilakan Bu Rina untuk menyapa kita semua dalam ulang tahun Adi Yuswo yang kedua ini dan Hari Kakek Nenek Sedunia. Silakan Bu. Selamat siang. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Romo Indra yang telah memimpin misa pada siang hari ini. Terima kasih juga atas kehadiran Ama Akong, Romo, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mengakhiri acara ini, jangan pergi dulu ya. Kita akan berfoto bersama, nanti fotonya akan diambil dari depan altar oleh fotografer. Ama Akong jangan keluar dulu, nanti Romonya sebentar akan turun ke bawah. Nanti juga jangan keluar dulu, akan diarahkan oleh tata laksana, nanti kita akan bergembira di luar, ada hiburan, nah nanti diakhiri dengan makan siang bersama. Semangat ya, Jayo, terima kasih. Wah. Terima kasih Bu Rina untuk sapaan dan lebih ke informasi makan siang, itulah puncaknya ya. Terima kasih undangannya dan harapannya. Selamat pesta sekali lagi, ada begitu banyak yang hadir dan pasti tidak hanya Hati Kudus saya kira karena dari seragamnya yang warna-warni gitu ya. Lalu dekorasinya serba oranye, kuning, plus tangan-tangan Anda tadi ketika saya bagi komuni kok pada kuning kenapa gitu ya. Saya nggak tahu jawabannya, tapi semuanya serba kuning, warna kemerdekaannya Adi Yuswo Hati Kudus. Mau ganti nggak nih warnanya? Enggak. Oranye, tetap oranye. Provisia selamat dan ini masa yang indah sekali lagi. Selamat pesta, selamat bergembira, bersukacita. Nanti juga di depan sana kita akan sempurnakan dengan makan siang dan perjumpaan. Semuanya diundang untuk kita semua hal yang sama, berjumpa di area depan gereja. Mari kita semua akhiri Ekaristi ini, kita berdiri, mohon berkat untuk kita dan teristimewa keluarga kita. Terima kasih Kurnia di Yuswo, organis. Miss Dinar, lektor pemazmur, semua yang bertugas, terima kasih ya, Prodiakon juga. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan karya pelayanan, segala cita-cita dan niat-niat baik kita. Dibimbing, diberkati, dan dikuduskan oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.